Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran di Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 ya. Dan eh, ini kita akan membahas di file server ya, di file server yang tentu saja adalah materi terakhir di semester 1 ya, kelas 11 ini. Yang ini peruntukannya persiapan ya atau bahan untuk PAS ya. Nah, tentu saja bukan PAS saja tetapi ini adalah keilmuan ya yang kalian harus mengetahui dan memahami ya mengenai materi pengujian file server ini. Tentu saja ini adalah bagian dari layanan ya, dari layanan jaringan ya. Jadi tentu saja ini adalah untuk pembelajaran kalian ya. Jadi bagi yang PKL pun ya mohon juga untuk mempelajari ini ya. Dan mempelajari ini bisa dilihat ya di ini ya yang sudah saya share yaitu TKJD mengadministrasi layanan jaringan pada server tingkat dasar-dasar ya. Di halaman di sini 193 ya. Kalau di sininya tatarannya 110 ya, 193 ya. Lihat di page-nya ini. Dan tentu saja ini materi ya. Jadi untuk nanti juga ada prakteknya dan nanti praktikumnya tidak ada kalian untuk tugasnya ya. Dan tugas teorinya pun tidak ada ya. Di teorinya juga saya ralat ya kemarin video di remote access itu saya rencananya ada tugas tapi tidak ada ya. Tolong dipelajari saja ya. Tolong dipelajari saja untuk bagaimana kalian bisa mengetahui remote access dan file server ini. Nah, di file server ini di Linux kita menggunakan sebuah aplikasi ya. Ya nanti kita install di Debian-nya juga ya. Ini juga saya sudah siap-siap ya. Ini Debian yaitu bernama Samba ya, Samba Server atau tarian Samba gitu ya. Kalau Brazil tarian Samba. Oke, langsung saja ya. Dimana di tujuan ya pembelajaran pada menguji konfigurasi Samba Server ini bahwa siswa ya diharapkan satu memilih dan memahami pengertian dan fungsi Samba gitu ya. Jadi di sini bisa memilih ya pengertian Samba itu apa, fungsi Samba itu apa. Kemudian menginstalasi Samba Server ya pada Debian kita menggunakan Debian 10 ya. Debian 10 10.0 ya, bisa 10.0 apa titik 4 juga nggak apa-apa. Kemudian konfigurasi Samba Server dan 4 ya terakhir menguji dan mengaplikasi Samba Server. Nah, itu adalah tujuan ya pembelajaran eh, pada kegiatan belajar ini. Dan indikatornya adalah satu memilih dan memahami pengertian dan fungsi Samba Server, dua menginstalasi Samba Server ya pada Debian 10 kita. Kemudian tiga mengkonfigurasi Samba Server dan empat adalah menguji dan mengaplikasikan Samba Server ya sama dengan tujuan. Oke, itu adalah tujuan dan indikator pembelajaran ASJ kelas 11 di materi file server ini dan yang kita akan bahas adalah sejarah lahirnya Samba ya. Di masa awal PC, IBM dan CTEC mengembangkan sebuah sistem network yang disebut adalah NetBIOS ya, Network Basic Input Operating System. Di mana NetBIOS ini adalah interface ya antara program dan hardware. Pengamatan dalam NetBIOS menggunakan 16 bit yang sekarang dikenal adalah NetBIOS name. NetBIOS name ini juga bisa disebut adalah computer name. Kemudian Microsoft menambahkan sebuah fitur berupa I/O redirection sehingga sebuah resource lokal ya printer hard disk ya yang di-share bisa diakses ya melalui network. Jika Anda pengguna LAN manager atau Microsoft DOS client
Anda tentu familiar dengan net use drive, ya, komputer name, ya. Itu kalau kita sharing. Microsoft menyebut penambahan fitur ini adalah NetBEUI. Hal ini yang kemudian disalahartikan bahwa NetBEUI merupakan protokol standar dalam lingkungan network, ya. Salah, ya, itu bukan protokol, ya. Padahal nama IO redirection dari NetBEUI adalah SMB, Server Message Block, atau menurut istilah Microsoft CIFS, ya, Common Internet File System. Oke, langsung saja bahwa NetBEUI ini sebenarnya ada dua komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu ada NetBIOS, ya, sebagai pengenal komputer, dan ada IO redirection atau yang untuk sharing. Jadi untuk di Linux-nya NetBIOS ini, ya, kita bisa sebut ada SMBD, ya, Daemon SMBD, dan untuk IO redirection ini adalah maaf, NetBIOS adalah NMBD, sorry. NetBIOS adalah NMBD dan your redirection adalah SMBD, ya. Name, ya, pengenalnya, SMBD adalah share-nya. Nah, bulan Desember, ya, bulan Desember tahun 91, ya, siapa yang sudah lahir 91, ada orang ganteng, ya, karena memang laki gitu, ya, yang bernama Android Rijal, ya, mahasiswa PhD, Pizza Hut Delivery, ya, atau doktor, ya, S3 ilmu komputer di Australian National University, ANU, ya, Canberra, Australia, singkatannya. Tahun 92, Project Samba dibuat untuk mengatasi persoalan yang muncul di kala dia hendak menghubungkan komputer miliknya Linux dengan komputer Microsoft Windows. Jadi ceritanya bahwa si Android Rijal ini, ya, Bro Andre ini ingin supaya Linux ini terhubung dengan si Windows gitu. Oleh karena itu dia menciptakan si Samba, ya, dan sebenarnya di tahun 92 ini memiliki tim, ya, untuk bagaimana mengembangkan Samba itu, ya, yang beranggotakan Jeremy Allison, Jochen Huppert, Matthew Harrell, Frank Farnavas, dan beberapa hacker lain. Wah, hacker yang lain serem, ya. Oke, itu, ya, pengembangan atau sejarah si Samba. Nah, pengertian Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Windows dan Linux, ya. Jadi Samba ini adalah menghubungkan, ya, antara Linux dan Windows. Dan ada beberapa pengertian Samba, ya. Ini silakan dibaca. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Windows. Kemudian Samba adalah sebuah software yang bekerja di sistem operasi Linux, Unix, Windows yang menggunakan protokol network SMB, Server Message Blocks, ya. Oke, sebenarnya intinya adalah menghubungkan gitu saja lah Samba, ya, server ini, ya, file server ini. Nah, ini adalah fungsinya menghubungkan mesin Linux, ya. Kemudian Samba PDC, Primary Domain Controller, bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user. Kemudian dapat berfungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows. Nah, kemudian Samba di sini gratis, tentu saja gratis, ya, open source, sedia untuk berbagai macam platform, mudah dikonfigurasi oleh administrator, sudah terhubung langsung dengan jaringan, mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator, kemudian mempunyai performa yang maksimal dan dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Dan cara kerja Samba, ya, NetBEUI, ya, jadi cara kerja Samba itu adalah NetBEUI merupakan not routable protocol yang bersifat broadcast based, ya. Nah, sebenarnya intinya di sini, ya, dengan berkembangnya TCP/IP menambahkan satu fitur yang disebut Windows WinSock gunanya agar protokol NetBEUI yang tidak bisa di routing. Kemudian NetBEUI yang run over di sini letak penggunaan Samba karena setiap proses RPC remote protocol membutuhkan satu protokol transport, ya. Kemudian Windows akan menganggap mesin Linux itu sebagai Windows, ya. Jadi sebenarnya di Windowsnya itu sudah ada, ya, sebuah bagian, ya, protokol
ya yang itu sama dengan Linux. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi. Intinya itu ya, silakan dibaca lebih lanjut. Nah, untuk instalasi ya kita akan melakukan praktek dan mudah-mudahan ya sedikit banget tadi ya materi yang Pak Adi bahas mengenai Samba Server, mohon silakan dibaca di sini lagi ya. Itu adalah inti-intinya ya yang tadi saya sudah sebutkan, dan intinya bahwa di sini Samba ini memiliki dua daemon terpenting ya, yaitu SMBD dan NMBD. NMBD ini untuk pengenalnya ya, dan SMBD ini untuk serinya. Itu saja. Oke, langsung saja kita mulai langsung prakteknya ya, prakteknya langsung saja. Oke, ini saya sudah masuk ya di apa ini? Debian ya. Ini Debian. Dan tentu saja di sini Pak Adi tidak yang menggunakan Jobsit ya, langsung saja ya. Saya tidak membuat Jobsit ya, biar agar kalian mudah memahami ya, karena ini langsung saja. Oke, kita mulai ya, klik Oke, terminal. Oke, cukup lama. Mana ini kok belum muncul-muncul? Oh, belum muncul-muncul ini. Oke, kita buat sandi ya. Kita akan memulai yaitu menginstal ya. Jadi menginstal boleh pakai apa namanya? Pakai internet, dan juga bisa menggunakan DVD ya. Nah, tentu saja kalau misalkan untuk kita ketik ya, misalkan ya get. Nah, ini untuk ininya ya, Samba ya. apt min-get spasi install spasi Samba. Oke. Nah, saya Y. Nah, ini kalau menggunakan DVD ya. Jadi boleh pakai DVD ya. Ini masukin DVD satu dulu ya, baru nanti dua kalau nggak salah ya. Tapi ini satu dulu. Nah, saya bisa menggunakan internet ya. Nah, menggunakan internet itu ya, saya harus memastikan bahwa di sini ya, ini kita mengingat lagi ya, bahwa kita di sini mengkonekkan ya, kan di sini IP ini untuk apa yang berhubung dengan internet ya. Kalau ini kan yang di dalamnya ya. Nah, ini harus sesuaikan ya. Misalkan saya di sini kan ini putar sekolah ya, if config ya, if config. Nah, saya lihat di sini WiFi ya, mana WiFi-nya? WiFi LAN. Oke, wireless ya, LAN adapter WiFi. Nah, ini IPv6. Oke, berarti ini ya, ini 30. Coba kalau memastikan lah, memastikan memastikan. Nah, ini UP ATKJ. Oke, ini 30 ya. Berarti saya pakai 30 ya, biar supaya internetnya ya bisa nyambung. 30 30 30 30. Nah, X, Y, enter. Kemudian jangan lupa di restart ya, di
networking restart. Oke. Oke, pastikan juga kan yang di sininya itu di sininya ya. Setting kemarin kita di network. Nah, ini kan ada adapter nih. Adapter satu ini untuk bridge ya, bridge adapter ya buat wirelessnya, dan ini adalah yang buat di sini ya, lokal di komputer ya. Pastikan itu. Nah, kita nunggu ya sambil nanti kita kalau sudah selesai ping ya, ping ke si Google untuk bisa nggak apa kesambung gitu kan, reply reply from tidak gitu ya. Nah, langsung saja misal ping 88 ya sama kayak itu. Nah, kita lihat oh masih destination ya, berarti sebentar, kalau MPA ini sudah 30 ini tadi 15. Default gateway-nya coba kita lihat di sini ya. Oh, 30254. Coba kita 20254 254 restart. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, kita coba ping. Wah, mau ya. Oke, seperti itu ya, tergantung ya di jaringannya. Oke. Kalau sudah ya, habis itu kita tadi panggil yang apt min get spasi install spasi samba. Nah, itu kita panggil. Kemudian kalau sudah seperti ini, do you want to continue? Pilih Y. Itu ya. Dia malah mau seharusnya ke repository ini. Coba saya di sini saya pengen mau ke internet ya sebenarnya gitu ya. Saya mau ke internet. Saya mounting dulu deh. Agak ribet ya. apt min cd-rom nanti coba saya lihat mountingnya kemana dia. Oh, nggak ada ya. Coba saya ke repository deh, nano etc apt sources.list. Oke, ke Kartolo ya, seharusnya ke Kartolo nih. Coba saya mau apt min get update ya, harusnya kita ke Kartolo dulu. Oke, ini tergantung ya dari jaringannya ya, tergantung dari jaringannya. Oke, coba kalau apt minggit ya, saya ketik ulang lagi aja, install tadi sama. Kita lihat iya. Wah, tetap dia mau ke binary 1. Seharusnya enggak ya, tapi ya udah deh, daripada kelamaan gitu ya. Coba kita pakai binary 1 deh. Binary 1 mana nih? 10. Pasti kalian udah punya ya binary 1 gitu ya. Oke, ini ya 10. Ya, ini pilih ya, pilih ya.
Oke, kita menunggu prosesnya ya. Jadi nggak apa-apa ya, pasti kalian satu punya ya. Nah, tapi tempo lalu Pak Adi sih nyoba langsung bisa ke ini ya, repository si siapa Kartolo itu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi silakan juga bisa kalian gunakan ya tadi yang di video ya. Oke, kita menunggu ya sampai selesai ya, sampai selesai eh, apa si installnya ini ya, si Samba ini masuk ke dalam sistem ya. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita ke kita lihat ya, ini saya LS-in dulu. Kita buat folder dulu gitu ya. Yang penting kita foldernya dulu. Nah, foldernya misalkan saya file server ya. Saya ketik file server, maaf, mkdir ya. Mkdir, perintah untuk membuat file server. Oke, saya sebentar ini magnify aja deh ya, biar lebih kelihatan ya. Wih, 200. Nah, tuh kan kelihatan ya. Nah, jadi saya buat apa folder dulu ya, file server mkdir spasi file server ya di home kelompok 10. Enter. Nah, kalau kita ls, nah maka file server ada gitu ya. Jangan di spasi ya, nanti dia akan misah ya. Jadi mohon gabung saja ya file server. Kalau sudah, kita untuk mengizinkan ya, mengizinkan si folder itu ya, yaitu menggunakan perintah chmod ya, chmod 777 spasi, nah namanya itu foldernya file server ya, kemudian menggunakan ini slash ya, slash spasi min r nya besar ya, chmod 77 spasi file server slash spasi min r nya besar. Oke, sudah. Kalau sudah, kita membuat password ya, kita membuat password untuk nanti masuk ya ke si file servernya itu ya, folder file server menggunakan smb ya, smb pa sswd ya min a. Nah, user kita ya, user kita adalah saya menggunakan ini ya, kelompok 10. Saya menggunakan kelompok 10. Jadi smb pa sswd spasi min a kelompok 10. Seperti itu. Ya. Kalau sudah enter. Salah ya. Apa ini? Apa ini ya? Sepertinya saya ada yang salah. SMB PSWD PSWD min A. Sebentar, kayaknya ada yang salah ini. 10. Salah Pak Adi. PSWD. Coba kelompok 10 min A. Wah, ternyata ini dulu ya, sorry. Jadi SMBPASSWD spasi kelompok 10 spasi min A itu ini ya, ternyata urutannya ya. Nah, news SMB password saya ketik 1 2 3 aja ya biar mudah di ini, enter. Dia 2 kali ya, harus samain di atas. 1 2 3. Nah, jadi ada keterangan add user kelompok 10. Jadi si user kelompok 10 ini sudah ditambahkan gitu. Nanti bisa untuk mengakses gitu. Oke, sampai di sini ya, kita ketik yaitu cd spasi etc ya. Saya masuk ke sambanya dulu ya. Saya samba. Oke. Saya masuk ke sini dulu. Sebenarnya gampang sih, ada yang bisa langsung nano gitu ya. Tapi saya mau bahwa samba ini masuk ke etc gitu ya. Nah, kita menggunakan ingin masuk ke direktori Samba ya, yang di dalam etc-nya ya. Jadi si Samba berada di etc ya. Nah, jadi kita menggunakan perintah cd spasi slash etc
slash samba seperti itu. Enter. Nah, kemudian ls ya. Nah, di sini ada file smb.conf. Nah, ini yang akan kita gunakan ya untuk file server. Nah, caranya bagaimana? Ketikan yaitu nano. Ya, perintah nano, nano spasi nano ramai rasanya. Wih, deh nyanyi ya. Oke. Nano spasi smb.conf. Nah, seperti itu. Nah, lebih aman. Nah, ini seperti ini ya, smb.conf. Nah, kalau foto kayak gini udah benar gitu ya. Biasanya kalau misalnya nano nggak paham itu maksudnya apa, makanya saya menggunakan tadi cd ya biar kalian paham gitu ya maksudnya apa. Nah, habis itu saya sarankan di paling bawah aja, bawah terus ya. Ada sih ya yang itu bisa kita ini namanya definition shared apa apa ya, saya lupa. Oke, dan langsung ini folder kan, folder kita adalah file server ya, pakai fungsi ku. Kemudian ketik pet ya, pet spasi ya, pet sama dengan pet spasi sama dengan spasi slash home kan, jadi home slash kelompok. Nah, ini kan user nih, kelompok 10 gitu, kelompok kelompok 10. Dah ya, jadi petnya begitu. Nah, setelah itu kita ke variable. Nah, ini yang bisa ubah ya. Kita bisa ngubah, bisa nulis di situ. Oke ya, variable sama dengan yes. Kemudian browsable. Nah, ini bisa diakses ya, sama dengan yes. Kemudian kita ketik yaitu user valid. Ya, ini biar supaya benar-benar login gitu ya. Bahwa validnya itu adalah user si kelompok 10. Ya, ini mengautentikasinya gitu. Kemudian terakhir adalah admin user, admin user ya, bukan pusher ya, user ya. Nah, ini kita gunakan yaitu root ya, bukan root sahana ya. Oke, selesai ya. Seperti ini ya di nano smb.conf. Kalau sudah Ctrl X ya. Save modif buffer kita pilih Y ya, Y kemudian enter. Nah, setelah itu kita slash etc slash init titik titik d titik d, susah banget, smbd ya spasi restart. Nah, itu kemudian kita pilih yang apa, itu smbd yang share ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya, bolak-balik mau smbd dulu mau nmbd dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini kita yang nmbd ya, ini untuk yang pengenalan namanya ya. Nah, ini untuk sharing. Setelah itu di enter. Nah, sudah kita restart semua ya. Oke, sudah lakukan ini. Kemudian kemana Pak Adi? Cek dulu itunya dong, apa connectnya. Kita pakai lokal ya, kita pakai lokal. Saya cek dulu di sini. Saya cek dulu di sini. Wah, apa ini, reload. Saya cek dulu di sini kan dia pakai adapter 3 ya, kan 125/4. Saya juga sebenarnya sudah saya setting sih ya, sudah saya setting. Oh, gede ya, sengaja ya gede ya biar jelas aja. Oke, biar jelas. Cek adapter, kemudian 3 mana 3 details. Nah, itu 103 ya. Jadi saya sudah patenkan aja deh ya kan, sudah enak lah gitu. Nah, kalau sudah, coba kita ping dulu. Ping. Oke, kita ping dulu. Ping kemana? Ping 192. Saya ke lokalnya ya. 98 titik 100.254. Nah, seperti itu. Oke, itu ya sudah RTL. Nggak usah ini ya, di stopin. Oke, kalau sudah kemana Pak Adi? Ke run ya. Di sini panggil si run. Nah, ini running. Nah, ini udah ada nih Pak Adi nih ya. 192.168.100.254 ya untuk ini. Jadi ulangi lagi deh ya kan. Ini pakai slash, yang slashnya kayak gini 2 ya, yang kebalik. Kemudian IP address si server ya, server yang lokalnya 168.100.254.
begendang ya. Oke, muncul kan file saver. Inilah file saver yang kita buat ya, folder untuk sharing. Kita klik ya, kita klik. Muter-muter saja, ini mungkin pusing dia ya. Oke dah. Oke, sudah biarkan saja. Nah, username-nya kan kelompok 10 ya, kelompok 10. Kemudian passwordnya adalah tadi kita buat 123. Ya, jangan lupa tadi yang di SMB PASSWD kelompok 10 ya, tadi ya, spasi min A ya. Jangan lupa ya, tadi saya sudah katakan. Oke, kalau sudah klik OK, klik OK, klik OK. Nah, muncul ya. Sebenarnya sih langsung file saver ya, tapi ini langsung semua gitu ya, file saver. Padahal seharusnya file saver ini ya. Coba saya kayaknya ada yang salah deh. Apa Pak, ada yang salah di sininya? Paling bawah, paling bawah, paling bawah, paling bawah. Oh banget. Nah, di sininya sepertinya Pak Adi harus ke sini dong, file saver. Begitu seharusnya. Ya, coba saya restart dulu semuanya ya. Mana restart? Restart sambal terus restart M. Nah, di sininya kan mana ini dia? Mana coba saya running ya, saya running kan, saya run, nah ini oke. Nah, tuh ada dua, kelompok 10 kelompok 10. Oh, sama aja berarti ya, file saver. Oh, tuh ini adalah si file savernya maksudnya. Jadi hanya file saver. Jadi mohon ditambahkan yang ini ya. Sorry Mayori ya. Jadi kalau misalkan khusus dia paling bawah iya, paling bawah. Mana paling bawah, nah ini ya. Jadi file saver ini dibuat bahwa ini khusus ya, bahwa ini ke folder si file saver yang kita buat ya. Kalau misalkan ya, saya misalkan buat ya di file saver, jadi masuk ke sini dulu dong, ke home kelompok 10. Oke ya, kan ke mana file saver ya, cd spasi file saver. Nah, ini kan kosong nih. Nah, saya buat nih misalnya mkdir latihan ya. Jadi kita buat, nah nyambung nggak di sini? Ya harus nyambung dong. Tuh nyambung ya. Dan di sini juga harus kita buat misalkan halo. Nah, udah buat ya, udah enter. Nah, kita lihat di sini Debian, mana Debian. Oke. Yes. Nah, latihan halo ya, halo. Tadi latihan kita buat di Linux dan halo di Windows. Jadi nyambung tuh kan, si mesin Linux sama si Windows juga ke Linux gitu ya. Jadi dia bertemanan ya, nggak bermusuhan ya, nggak sambang-sambang, nggak jambak-jambakan gitu ya. Kayak mungkin dia ngasih makan ya kan, ngasih minum ya, saling ini berbagi gitu ya, mungkin ya. Oke, terima kasih semua ya untuk kelas 11 TKJ 1 2 3 4. Banyak banget ya sobat TKJ. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan memang sengaja ya saya nggak bikin tugas karena udah persiapannya buat UAS aja pas ya. Nah, ini saya kasih videonya dan silakan baca di file ya yang sudah saya berikan. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.